Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ustazah semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada semester 2, semester genap. Walau pembelajaran kita secara daring, Ananda harus tetap semangat ya belajarnya. Oke, kita awali pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga diawali dengan membaca doa, maka kita akan mendapatkan keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita masuk pembelajaran terbaru, yaitu mengenal buku fiksi dan non-fiksi. Bila Ananda mendengar pertama kali buku fiksi dan non-fiksi, apakah yang terbayangkan oleh Ananda Ustazah? Bila Ananda mendengar kata buku, berarti Ananda harus membacanya. Apakah Ananda termasuk anak yang gemar membaca? Semoga iya. Oke, apakah Ananda sudah tahu buku fiksi dan non-fiksi itu apa? Dan contohnya seperti apa? Oke, kita lanjut saja ya pembelajaran kita untuk mencari tahu apa itu buku fiksi dan non-fiksi. Kita lihat ada contoh cover buku. Ya, di sini ada membaca pikiran orang lewat bahasa tubuh. Dan satu lagi cover buku tentang cewek smart. Kira-kira ini adalah contoh buku fiksi atau buku non-fiksi ya, Ananda? Coba cari tahu. Oke, kita akan mengetahuinya setelah kita membahas tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Oke, mari kita mengenal buku fiksi dan non-fiksi. Apa sih arti buku fiksi dan non-fiksi? Arti fiksi dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah khayalan, tidak berdasarkan kenyataan. Jadi sifatnya itu tidak kenyataan ya, tidak sebenarnya. Dan sifatnya hanya khayalan dalam pemikiran sang pengarang. Nah, fiksi berarti karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang atau penulis. Bentuk buku fiksi dapat berupa roman, novel, cerpen, dan sebagainya. Roman itu adalah sebuah prosa atau karangan bebas ya, yang berisi pengalaman hidup dari dia lahir hingga ia meninggal dunia. Jadi dijelaskan ya, diceritakan bagaimana latar belakang keluarganya, jati diri sang tokoh ya, sampai sang tokoh tersebut meninggal dunia. Kemudian novel. Mungkin Anda sudah pernah baca novel ya. Novel dari karya Andrea Hirata ya, seperti Laskar Pelangi, ya kan? Atau novel dari Habibur Rahman Al-Syirazi, Ketika Cinta Bertasbih, Ayat-ayat Cinta. Atau novel dari Asma Nadia yang begitu banyak ya karya-karyanya. Kemudian cerpen ya. Mungkin Anda paling senang kalau membaca cerpen ya, cerita pendek. Karena dengan membaca cerita pendek, kita cukup dengan sekali duduk saja kita sudah selesai membacanya ya. Tidak perlu berlama-lama membaca isi cerpen tersebut. Nah, jadi Ananda saja sudah tahu ya fiksi itu apa ya. Jadi ceritanya itu berisi tentang khayalan. Apakah Ananda sudah pernah membaca buku fiksi? Mungkin sudah. Apakah Anda pernah membaca buku tentang Timun Emas ya? Mungkin banyak cerita-cerita yang telah Ananda baca. Mungkin jadi itu adalah contoh dari buku fiksi.
Oke, selanjutnya adalah buku non-fiksi. Apa itu buku non-fiksi? Non-fiksi dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah berdasarkan fakta dan kenyataan. Ya, jadi sebalik ya, kebalikan dari fiksi ya. Fiksi itu hayalan, sedangkan non-fiksi itu berdasarkan fakta dan kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa itu buku non-fiksi? Ya, jadi buku non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah, ya, ilmiah populer, laporan, artikel, skripsi, tesis, disertasi, makalah, sejarah, buku harian, kamus, makalah ilmiah, biografi, dan sebagainya. Nah, jadi kalau buku itu dia terdiri dari beberapa tulisan ya, dan dijadikan sebuah buku. Jadi kalau koran itu bukan dikatakan buku ya, walaupun koran itu merupakan non-fiksi ya. Jadi yang dikatakan buku non-fiksi itu tadi contohnya ya, yang kita lihat di atas. Nah, membaca pikiran orang lewat bahasa tubuh. Berarti ini adalah contoh non-fiksi, karena dengan melihat judulnya kita sudah mengetahui bahwa ini adalah buku contoh non-fiksi. Cewek Smart. Kira-kira ini isinya mengenai apa ya? Apakah ini buku fiksi atau non-fiksi ya? Ayo tebak sendiri ya. Kita lanjut. Unsur-unsur buku fiksi. Apa saja? Yaitu yang pertama, cover buku. Ya. Yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab buku. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Yang kelima, tema cerita. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Dan yang ketujuh, penyajian alur cerita. Ini adalah unsur-unsur buku fiksi, ya. Kita lanjut ke unsur-unsur buku non-fiksi. Ya, buku non-fiksi adalah buku yang berdasarkan tentang kenyataan dan realita kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yaitu terdiri dari 1. Cover buku, 2. Rincian subbab buku, 3. Judul subbab buku, 4. Isi buku, 5. Cara menyajikan isi buku, 6. Bahasa yang digunakan, dan 7. Sistematika penulisan. Ya, kita sudah tahu ya unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Jadi berbeda ya unsur-unsurnya. Unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Tapi sama-sama memiliki cover buku, rincian subbab buku, judul subbab buku. Ya. Dan yang berbeda adalah isi bukunya, karena buku fiksi mengenai hayalan sang penulis, sedangkan isi buku non-fiksi itu berdasarkan kenyataan. Oke. Untuk semakin mendalam tentang pembahasan ini, dan Ananda juga dapat gemar membaca, ayo kita baca sebuah buku ya, sebuah buku yang kamu sukai. Sebelumnya, ada tips yang menarik untuk kamu ya, cara memilih buku yang baik dan benar. Yang pertama adalah pilihlah buku yang menarik bagimu. Yang kedua, lihat judulnya. Judulnya itu untuk usia kamu atau usia untuk orang dewasa. Jadi kamu adalah remaja. Jadi bacaan yang kamu baca itu yang cocok adalah judulnya mengenai anak-anak ya, cerita anak-anak atau tentang remaja. Ya kayak tadi Cewek Smart. Itu cocok untuk kamu ya, yang untuk perempuan. Nah,
Yang kedua, setelah kamu lihat covernya yang menarik, kemudian judulnya. Yang ketiga, lihat ketebalan isi bukunya. Biasanya kalau terlalu tebal, kamu akan malas membacanya. Cari buku yang tidak terlalu tebal dan menarik untuk kamu baca. Itu tips dari Ustazah ya untuk membeli buku yang baik. Nah, tugasnya adalah simak dan dengarkan. Bacalah sebuah buku fiksi ya, buku fiksi ya Nanda, bukan buku non-fiksi. Bacalah sebuah buku fiksi yang kamu sukai. Lalu fotokan dirimu bersama buku yang telah kamu baca tadi, kirim ke WA Ustazah. Ya, di sini sudah tertera nomor WA Ustazah. Jadi, kamu dan buku tadi kamu foto secara selfie saja ya. Lalu kamu kirim ke WA Ustazah fotonya tadi. Dan dibaca ya, kan kita mau gemar membaca, ya kan? Dengan baca kita akan banyak tahu. Yang kedua, setelah kamu baca buku yang telah kamu pilih tadi, buatlah ringkasan bukunya seperti contoh ringkasan pada halaman 121. Di situ ada contohnya ya. Dan dikerjakan di buku tulis ya, di buku tulis bahasa Indonesia kamu. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas pelajaran kita hari ini ya tentang buku fiksi dan non-fiksi. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan tetap belajar tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Dalil Al-Quran mengenai buku fiksi dan non-fiksi yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Alaq 1-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Ya, sangat jelas ya. Perintah Allah itu kepada manusia adalah membaca. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, ya, bacalah. Sering-seringlah membaca buku, supaya apa yang belum kita ketahui, kita dapat mengetahuinya. Oke, terima kasih ya sudah melihat video pembelajaran ini. Kepada Nanda Ustazah mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian pembahasan kita kali ini. Dan Ustazah mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Ustazah ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan Ustazah tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dan kita berdoa semoga kita bisa belajar secara tatap muka di sekolah. Secepatnya kita berdoa ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.